Grup. Tubuh Xian tidak bergerak bahkan saat ketiga Raja Naga itu melarikan diri. Mata ungunya dipenuhi dengan niat dingin saat dia menatap ke arah ketiganya menghilang. Sesaat kemudian, pedang emas yang tampak seperti cairan di tangannya bergetar dan tersebar menjadi ketiadaan. Seteguk darah segar diludahi dari mulut Xian sementara pedang pembunuh naga lenyap. Tubuhnya juga mulai turun perlahan. Xiao Yan kaget saat melihatnya jatuh. Dia buru-buru maju dan menangkapnya. Hatinya tanpa sadar terasa sakit setelah melihat wajahnya yang sangat pucat. Tampaknya menggunakan pedang pembunuh naga sangat melelahkan Xian. Selain itu, kelelahan semacam ini tampaknya bukan kelelahan Douqi yang sederhana. Saya baik-baik saja. Mata Xian menatap Xiao Yan saat dia berbaring dalam pelukannya. Senyuman yang agak kuat muncul di wajahnya. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat mendengar tanggapannya. Dia hanya memeluk Xian dan duduk di udara. Kondisi tubuhnya juga sangat mengerikan. Jika kekuatan garis darah yang dipancarkan dari dalam hatinya tidak menyembuhkan banyak median yang rusak, kemungkinan dia akan lumpuh dan menjadi lumpuh. Meskipun dia bukan orang cacat, Xiao Yan saat ini juga berada pada batas kemampuannya. Luka yang dia terima dari melawan tiga Raja Naga besar sendirian terlalu serius. Nah, makanlah. Ini adalah obat permen yang paling kamu sukai. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menuangkan beberapa pil bundar. Dia melambai pada Xian dan tertawa. Apakah kamu masih memperlakukanku seperti gadis kecil? Xian tanpa sadar memutar matanya ke arah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya yang menggoda. Dia tanpa basa-basi mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tapi cara dia memakan pil ini tidak diragukan lagi lebih halus dari sebelumnya. Dia tidak begitu saja melahapnya seperti ketika dia masih kecil. Kaisar Naga. Kelompok penatua pertama Pulau Naga Timur dengan cepat terbang dari bawah. Setelah itu, mereka berhenti tidak jauh dari Xian dan memanggil dengan hormat. Mereka cukup bijaksana. Mereka semua hanya melirik mereka berdua sebelum buru-buru menundukkan kepala. Tetua pertama, apakah Pulau Naga Timur baik-baik saja? Kemarahan samar muncul di wajah pucat Xian setelah melihat sesepuh ini menundukkan kepala. Dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan berjuang untuk berdiri dari pelukan Xiao Yan. Suaranya yang agak lemah kembali menekannya. Melaporkan kepada Yang Mulia, Pulau Naga baik-baik saja. Banyak anggota dari 3 pulau naga besar telah melarikan diri. Namun, ada cukup banyak anggota dari suku Naga Void kuno yang telah memilih untuk tetap tinggal di Pulau Naga Timur kami. Tetua pertama dengan hormat menjawab. Orang-orang yang dia sebutkan secara alami adalah mereka dari 3 pulau yang telah berlutut sebelumnya. Iya. Terima mereka untuk sementara dan awasi mereka. Mungkin ada mata-mata dari 3 pulau di antara mereka. Xian sedikit mengangguk dan menjawab. Dimengerti. Bagaimana dengan 3 Raja Naga yang agung? Penatua pertama mengangguk sebelum mengajukan pertanyaan dengan sikap ragu-ragu. 3 Raja Naga besar adalah penghalang terbesar untuk penyatuan kembali suku Naga kuno. Para Raja Naga Barat dan Selatan memiliki anggota tubuh yang dipotong olehku. Biarpun mereka bisa pulih di masa depan, kekuatan mereka pasti akan berkurang. Hanya Raja Naga Utara saja tidak akan bisa mencapai sesuatu yang hebat. Setelah Pulau Naga Timur pulih, kami akan melancarkan serangan balik dan menyelesaikan penyatuan. Ekspresi tajam melintas di mata ungu Xian saat dia berbicara dengan suara samar. Mungkin itu karena dia memiliki konstitusi Naga Phoenix, tapi ada tekanan yang mengalir dari kata-katanya saat dia berbicara. Dalam menghadapi tekanan ini, bahkan Xiao yang diam-diam merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Sulit membayangkan bahwa gadis kecil yang sangat rakus akan menjadi sekejam ini setelah tumbuh dewasa. Dimengerti. Kelompok penatua pertama menghela nafas lega setelah mendengar tanggapannya. Mereka menjawab dengan hormat. Tak satu pun dari mereka yang berani untuk tinggal lebih lama lagi saat mereka membungkuk dan terbang kembali ke Pulau Naga Timur. Xian, yang telah memegang pedang pembunuh naga sebelumnya, menyebabkan mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Xian menoleh setelah melihat tetua pertama dan yang lainnya pergi, hanya untuk melihat ekspresi Xiao Yan yang agak aneh.
Dia terkejut saat bertanya, "Kenapa kamu?" Kaisar Naga, itu adalah kedudukan yang sangat agung untuk dipakai." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dibandingkan dengan Xian ini, dia masih lebih memilih gadis kecil yang lugu dan lincah yang suka tinggal di sampingnya sepanjang hari untuk makan. "Ini tidak seperti aku melampaui di depanmu. Mengapa Anda perlu menghela nafas?" Xian melirik Xiao Yan. Dia tiba-tiba mendekatinya sambil menggoyangkan pinggulnya. Senyuman jahat muncul di wajah indahnya saat dia berkata, "Apakah kamu tidak menyukai penampilan ini? Aku sering melihatmu menatap tubuh Cai Lin Jie di masa lalu." Batuk tidak masuk akal. Wajah Xiao Yan memerah saat dia melirik Xian. Nada suaranya seperti sedikit tamak dan tidak berperasaan seperti sebelumnya. "Hehe," Xian menutup mulutnya dan tertawa pelan. Setelah itu, dia dengan cepat berhenti tertawa, menatap Xiao Yan, dan berkata, "Terima kasih banyak kali ini. Jika kamu tidak menahan ketiga Raja Naga untuk waktu yang lama dan melukai mereka dengan serius, pedang pembunuh naga saya yang belum dewasa ini tidak akan mampu membuat pencegahan seperti itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya telah melakukan banyak upaya selama periode ini karena Anda." Xiao Yan memutar matanya. Untuk membantu Xian menyelesaikan masalah yang dihadapinya, dia telah memikirkan banyak cara untuk menarik suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang ke sisinya. Selain itu, dia bahkan telah membunuh dan menangkap para ahli dari suku Phoenix Iblis Surga di sepanjang jalan. Dia mengancam mereka dengan sandera untuk memaksa mereka mundur. Setelah bergegas, dia bahkan terlibat dalam pertempuran berdarah habis-habisan dengan 3 Raja Naga besar. Seandainya bukan karena tubuhnya yang kuat, dia mungkin akan benar-benar mati. Tentu saja, mengingat karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak akan menyebutkan apa yang telah dia lakukan untuknya. Dia melambaikan tangannya dan bergegas kembali ke Pulau Naga Timur. Tubuhnya baru saja bergerak ketika gelombang rasa sakit yang hebat dari meridiannya yang berkedut dipancarkan. Wajahnya berkedut saat dia dengan lembut menghirup udara dingin. "Sudah bertahun-tahun, tapi Anda masih ingin tampil kuat. Anda harus memulihkan diri di Pulau Naga Timur selama periode waktu ini." Aroma ditransmisikan dari samping Xiao Yan saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia merasa lengannya terangkat. Setelah itu dilakukan kontak dengan kulit halus dan lembut. Dia menoleh, hanya untuk menemukan Xian mendukungnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju Pulau Naga di kejauhan. Rambut Xian menari-nari saat dia terbang. Potongan-potongan itu dengan lembut menyapu wajah Xiao Yan dan tampak sepenuhnya bebas dari kekhawatiran. Pertarungan besar di Pulau Naga Timur akhirnya berakhir dengan Pulau Naga Timur memperoleh kemenangan besar. Kekuatan Pulau Naga Timur pasti akan melonjak setelah pertempuran ini. Itu akan jauh melampaui 3 Pulau Naga besar. Di sisi lain, ketiga Pulau Naga besar akan menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pedang pembunuh naga adalah simbol Kaisar Naga. Dulu, banyak prajurit dari 3 pulau tidak percaya Xian adalah Kaisar Naga. Namun, keraguan ini pasti akan lenyap setelah kejadian hari ini. Memanggil pedang pembunuh naga oleh Kaisar Naga sejati menciptakan tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan mereka dan akan menyebabkan orang-orang dari 3 pulau naga besar membuat pilihan setelah beberapa pertimbangan. Di masa depan, 3 pulau naga besar tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyerang Pulau Naga Timur. Mereka akan berubah dari mengendalikan situasi menjadi hanya mampu merespon. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu tanpa daya menunggu Pulau Naga Timur mengumpulkan kekuatannya sebelum akhirnya melenyapkan 3 pulau untuk menyelesaikan penyatuan suku naga kuno. Tentu saja, masih banyak waktu yang dibutuhkan sebelum mencapai tahap itu. Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana yang sibuk setelah kekalahan 3 Raja Naga besar. Ada banyak hal yang harus diselesaikan setelah pertempuran, terutama karena Pulau Naga Timur telah mendapatkan banyak penduduk baru. Sementara seluruh Pulau Naga Timur jatuh ke dalam suasana yang sibuk setelah pertempuran besar, Xiao Yan telah menemukan sebuah ruangan tersembunyi dan mengumumkan bahwa dia akan melakukan retret. Cedera yang dia derita kali ini benar-benar terlalu serius. Dia bahkan hampir mati. Oleh karena itu, dia perlu menyesuaikan kondisi tubuhnya untuk menghindari gejala sisa yang akan menghambat kemajuannya.
Jika tidak, kerugiannya akan benar-benar tak tertahankan. Aroma cendana samar tertinggal di dalam ruangan yang sunyi. Xiao Yan duduk di atas platform batu yang terbuat dari batu giok dingin. Kedua matanya tertutup. Energi yang kaya melonjak di sekitar tubuhnya. Itu mengikuti siklus pernapasannya saat perlahan memasuki tubuhnya. Sudah 10 hari sejak Xiao Yan memasuki ruangan ini. Luka yang sangat serius di dalam tubuhnya berangsur-angsur pulih. Meskipun luka-lukanya membaik, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi patung batu. Dia telah mempertahankan posisi tak bergerak ini sejak dia masuk. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ekspresi tenang seperti gunung di permukaan tidak mencerminkan situasi sebenarnya di dalam tubuhnya seperti yang dibayangkan. Bang-bang! Jantung di dalam tubuh Xiao Yan perlahan berdebar kencang. Sulur darah ungu merah akan muncul setiap kali ditumbuk. Darah ini perlahan akan merembes keluar dari hatinya sebelum akhirnya menyebar ke segala arah. Untaian darah merah ungu ini sepertinya memiliki suhu yang sangat menakutkan. Meridian dan otot yang dialirkannya tiba-tiba akan mendidih. Jenis mendidih ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasakan sakit yang hebat. Sebaliknya, itu secara samar-samar membawa perasaan misterius terlahir kembali. Xiao Yan tidak tahu mengapa ini terjadi. Segera setelah pelatihannya ini dimulai, kekuatan garis darah yang baru terbentuk yang telah tersembunyi jauh di dalam hatinya secara otomatis mengalir keluar pada saat ini. Untaian kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak sedikit lemah, tetapi memiliki efek yang sangat misterius. Alasan luka serius di tubuhnya sembuh dalam 10 hari sebagian besar karena darah ungu merah ini. Meskipun Xiao Yan tidak mengerti mengapa darah ungu merah ini bertindak berlawanan dengan ketenangan biasanya, dia tidak sengaja mengendalikannya. Dia membiarkannya melakukan tugasnya. Tentu saja, alasan mengapa dia membiarkannya bertindak sesuka hatinya adalah karena dia secara bertahap merasakan kekuatannya sedikit meningkat setiap kali darah ungu merah beredar ke seluruh tubuhnya. Darah ungu merah sepertinya terus membara dan memurnikan tubuhnya. Perbaikan ini tidak diragukan lagi bagus untuk Xiao Yan. Makanya, dia tidak menghalangi prosesnya. Dengan aliran waktu, dia secara bertahap memasuki kondisi seperti tertidur. Jantungnya terus berdetak perlahan dengan cara yang ritmis saat dia jatuh tertidur. Gumpalan darah ungu merah mengalir keluar dan tanpa lelah menghaluskan meridian dan daging Xiao Yan. Tentu saja, dengan temperamen ini, aura Xiao Yan perlahan naik saat dia tertidur lelap. Konsep waktu menjadi sangat kabur di dalam ruangan yang benar-benar sunyi saat aroma kayu cendana perlahan melayang. Itu dipenuhi dengan aroma yang menguatkan perhatian seseorang. Waktu dengan tenang mengalir di tengah suasana waktu luang ini. 3 bulan. Xiao Yan duduk di retretnya selama 3 bulan penuh. Bahkan dia sendiri tidak mengira itu akan memakan waktu lama, tetapi dia benar-benar lupa tentang waktu dalam tidurnya. Dia telah tenggelam dalam perasaan indah sedang meremukkan tubuh fisiknya. Xiao Yan diam-diam duduk di tempat tidur giok dingin di dalam ruangan yang tenang. Kulitnya menampakkan warna ungu samar. Sangat mungkin untuk melihat warna ungu merah samar di bawah kulitnya. Fluktuasi yang sangat kuat menyebar dari aliran ungu merah ini. Cahaya itu berkedip-kedip. Pada saat ini, cahaya ini menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Cahaya ungu merah melingkar menyebar dari hatinya dan mencapai setiap sudut tubuhnya. Cahaya ini terus mengalir ke seluruh tubuhnya selama 3 bulan. Selama 3 bulan percampuran mewarnai kulit Xiao Yan yang awalnya pucat dengan warna ungu merah. Bahkan rambut hitamnya sedikit berubah menjadi merah. Dia tampak seperti iblis hanya dengan sekilas pandangan. Tentu saja, bukan hanya penampilan luar Xiao Yan yang berubah. Auranya juga telah mencapai puncak sejati dari bintang 1 Dou Sheng. Sedikit lagi dan dia akan bisa menerobos ke bintang kedua dari kelas Dou Sheng. Memiliki tubuhnya yang ditempa oleh garis keturunan benar-benar menguntungkan Xiao Yan. Xiao Yan tidak bangun dari kondisi tidurnya setelah auranya mencapai puncak bintang 1 Dou Sheng. Waktu perlahan mengalir saat Xiao Yan tetap dalam kondisi tertidur ini. 91 hari, 93 hari, 97 hari, 99 hari, 100 hari. Waktu berlalu 1 hari pada satu waktu.
Saat hari ke-100 tiba, suara gemuruh yang aneh tiba-tiba muncul di dalam ruangan yang sunyi. Suara ini tampak seperti air mengalir. Jika mata seseorang mencari asal-muasal suara itu, orang akan secara mengejutkan menemukan bahwa itu dipancarkan dari Xiao Yan, yang duduk di tempat tidur batu giok yang dingin. Ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi dengan keras setelah suara gemuruh muncul. Gelombang energi seperti zat mulai menggumpal menjadi banyak kelompok angin yang bertahan di sekitar Xiao Yan dan mengeluarkan suara melolong. Angin yang berputar meningkatkan kecepatan rotasinya. Pada akhirnya, peningkatan jumlah energi mengalir ke ruangan yang sunyi dan diserap oleh pusaran. Ukuran pusaran ini membengkak dengan cepat. Bang! Ruangan yang keras dan sunyi itu terkoyak oleh angin kencang saat ini. Cahaya yang menyilaukan bersinar dari luar. Apa itu? Apa yang terjadi? Pusaran energi yang tiba-tiba muncul di Pulau Naga Timur segera terdeteksi oleh banyak ahli. Banyak tokoh bergegas ke depan. Mereka muncul di luar ruangan yang sunyi tempat Xiao Yan berada dalam beberapa kilatan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan badai energi yang berputar dengan liar. Jangan panik. Setiap orang harus kembali ke pos mereka. Suara samar dipancarkan dari aula naga sementara semua orang merasa terkejut. Beberapa sosok bergegas dan muncul di langit. Tokoh-tokoh itu adalah Xian dan kelompok dokter peri kecil. Anggota klan naga Void kuno buru-buru membungkuk saat melihat Xian. Semuanya mulai perlahan mundur. Saya bertanya-tanya mengapa dia membutuhkan waktu yang begitu lama untuk memulihkan diri. Dia sebenarnya berniat untuk melakukan terobosan. Xian melayang di langit. Dia menatap Xiao Yan, yang berada di dalam pusaran, dan tertawa. Dokter peri kecil dan King Lin di samping juga diam-diam menghela nafas lega. Mereka sangat khawatir di hati mereka selama 3 bulan ini. Jika Xian tidak menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memaksa masuk ke dalam ruangan. Bagaimanapun, luka yang diderita Xiao Yan kali ini terlalu parah. Semua orang khawatir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan mungkin terjadi padanya. Untungnya, hal terburuk yang mereka bayangkan tidak terjadi. Di sisi lain, Xiao Yan akhirnya diberkati oleh bencana ini. Dia telah meminjam kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya untuk mencoba mencapai bintang kedua dari kelas Dou Sheng. Saudara Xiao Yan memang orang yang luar biasa. Dia hanyalah Dou Sheng awal beberapa bulan yang lalu. Sekarang, dia mengalami kesempatan untuk menembus bintang kedua. Yao Ming di sampingnya juga memberikan pujian yang tulus. Meskipun dia kadang-kadang kembali ke suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang selama periode waktu ini, telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Naga Timur. Sulit baginya untuk menemukan kesempatan untuk meraih dukungan besar seperti Naga Void kuno. Secara alami, dia akan berusaha menemukan sebanyak mungkin peluang, terutama sekarang setelah Pulau Naga Timur menunjukkan tanda-tanda penyatuan kembali suku Naga Void kuno. Sementara semua orang di langit mendiskusikan transformasi Xiao Yan, energi yang mengalir ke pusaran dari sekitarnya menjadi lebih menakutkan. Ujung-ujungnya, pusaran itu malah menjadi kental. Tetesan energi samar-samar terlihat mengambang di sekitar pusaran. Mereka secara bertahap memancarkan fluktuasi menakutkan yang mengubah ekspresi orang lain saat pusaran berputar. Seiring bertambahnya jumlah energi yang terkumpul menjadi tetesan energi, pusaran energi tampak berubah menjadi gumpalan energi. Dalam beberapa menit, sedikit energi terakhir juga menggumpal menjadi tetesan cairan dan bergabung dengan pusaran seperti air yang sangat besar. Bang! Seluruh pusaran air mulai bergetar hebat saat pusaran berubah menjadi pusaran air. Segera setelah itu, Xiao Yan, yang telah tertidur 100 hari, tiba-tiba membuka kedua matanya. 2 lampu ungu merah yang mengejutkan melesat dari mereka. Kedua lampu ungu merah melesat ke langit. Banyak anggota suku Naga Void kuno di Pulau Naga Timur merasakan tekanan aneh dari cahaya ungu merah ini. Tekanan berasal dari garis keturunan mereka. Ini adalah tekanan dari keturunan Kaisar Naga? Mengapa itu muncul di tubuhnya? Banyak anggota suku Naga Void kuno tercengang karena tekanan ini. Kejutan melintas di wajah Xian saat dia berdiri di langit. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari dalam cahaya.
Itu adalah kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Selain itu bercampur dengan energi lain. Mereka secara alami tidak menyadari bahwa kekuatan garis keturunan Xiao Yan adalah penggabungan dari garis keturunan klan Xiao, garis keturunan klan Gu, dan garis keturunan naga Phoenix. Dengan demikian, akan ada aroma naga Phoenix di dalamnya. Xiao Yan melebarkan mulutnya tiba-tiba sementara banyak seruan terdengar di Pulau Naga Timur. Semua orang dengan cepat melihat pusaran air energi yang sangat besar itu berubah menjadi pilar air yang dilahap oleh Xiao Yan. Bang! Tempat tidur batu giok dingin yang diduduki Xiao Yan hancur berkeping-keping setelah tetes terakhir cairan energi tersedot ke dalam tubuh Xiao Yan. Aura yang sangat menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya dan menutupi seluruh pulau. Keberhasilan. Kelompok Xian perlahan menghela nafas lega di dalam hati mereka setelah merasakan aura yang menakutkan. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan perlahan menghirup udara kental. Udara ini menggumpal bersama dan berubah menjadi setetes cairan yang jatuh ke debu giok dingin di bawah. Sebuah cahaya menyala dan potongan-potongan debu giok dingin berkumpul kembali menjadi platform batu. Selain itu, ada fluktuasi energi yang sangat mengejutkan yang dipancarkan secara samar-samar dari platform. Xiao Yan berdiri setelah menghela nafas panjang. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan yang sangat kuat menyebar dari setiap sel di dalam tubuhnya dengan kecepatan seperti kilat. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Xiao Yan secara singkat merasakan kondisi tubuhnya dan kegembiraan melintas di matanya. Setelah ditempa oleh darahnya selama 3 bulan ini, kekuatan tubuh fisiknya kemungkinan tidak akan kalah dengan naga Void kuno. Saya benar-benar mendapatkan berkah dari bencana kali ini. Tangan Xiao Yan dengan lembut menyentuh dadanya. Jika dia tidak mengalami pertempuran hidup dan mati kali ini, garis darah di hatinya tidak akan aktif, dan dia tidak akan dapat menembus bintang kedua dari kelas Dou Sheng dengan kecepatan seperti itu. Tubuh fisiknya juga tidak akan diperkuat sedemikian rupa. Selain itu, Xiao Yan merasakan masih ada beberapa sulur darah ungu merah yang mengalir keluar dari hatinya dan memurnikan tubuhnya meskipun dia tidak sedang tidur. Meskipun efeknya jauh lebih lemah, itu lebih unggul dalam hal umur panjangnya. Temperamen yang terus-menerus ini kemungkinan akan berakhir cukup menakutkan karena terakumulasi. Haha, saudara Xiao Yan, selamat. Anda sekali lagi membuat terobosan setelah beberapa bulan yang singkat. Kecepatan latihan semacam ini benar-benar membuatku merasa malu. Sebuah tawa hangat ditransmisikan dari langit sementara Xiao Yan merasa sedikit gembira tentang perubahan di tubuhnya. Kelompok Yao Ming turun dari langit dan mendarat tidak jauh dari Xiao Yan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Yao Ming. Setelah itu, matanya beralih ke Xian. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia telah pulih. Tampaknya Xian juga telah pulih dari kondisi lemahnya saat itu. Berapa lama retret saya ini bertahan? Lebih dari 3 bulan. Ini baru mencapai 100 hari. Dokter peri kecil tersenyum dan menjawab. 100 hari, ya, kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar berita ini. Dia tiba-tiba bertanya, apakah aliansi telah mengirim berita? Ya, beberapa berita telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Itu dari Yao Lao. Dia memintamu segera kembali ke pavilion bintang jatuh secepat mungkin. Wajah dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi muram. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, api teratai pemurnian iblis akan segera lahir. Sepertinya Hall of Soul sudah mulai beraksi. Sepertinya mereka berencana menargetkan api teratai pemurnian iblis. Xiao Yan perlahan mengangguk. Itu dekat dengan waktu ketika api teratai pemurnian iblis akan lahir. Xiao Yan sudah sadar bahwa Hall of Souls tidak mau diam saja. Mereka pasti akan mencoba untuk merebut objek alam misterius seperti api teratai pemurnian iblis. Karena ini masalahnya, kita akan kembali ke pavilion bintang jatuh hari ini. Kita juga perlu mendiskusikan masalah tentang nyala api iblis. Suara Xiao Yan agak dalam. Dia telah melakukan banyak upaya untuk api teratai pemurnian iblis ini.
Dia harus memasukkan lebih banyak sekutu karena dia harus berurusan dengan para ahli dari klan Hun. Dia perlu mendapatkan api iblis terlepas dari apa yang terjadi.